Shalom, selamat hari Minggu bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimanakah kabar Anda di hari ini? Anda masih sehat? Puji Tuhan, karena walaupun kita sedang menghadapi pergumulan yang berat di saat-saat ini, tetapi kita selalu mempunyai alasan untuk tetap selalu bersuka cita, selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan tetap selalu mempunyai pengharapan yang baik yang Tuhan telah rencanakan di dalam hidup kita. Amin. Nah, masih dalam suasana ibadah minggu di rumah-rumah, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita ataupun kerinduan kita untuk tetap selalu ingin dengar-dengaran dan bersekutu di dalam firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, mungkin inilah saatnya bagi kita untuk tidak menjadi lemah, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi orang yang penakut, tidak bersungut-sungut, dan tidak menjadi orang yang bodoh, tetapi lebih berhikmat dan selalu berjaga-jaga dan tekun di dalam doa. Oleh karena itu saya mau mengundang Anda semua yang ada di rumah untuk mengambil Alkitab dan membuka dari kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Anda boleh turut membacanya bersama-sama dengan saya ataupun mengikutinya di dalam hati. Inilah yang tertulis. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini ialah Minggu Palmarum, dan gereja-gereja sekretariat bersama United Evangelical Mission menetapkan suatu tema atau topik, ialah "Sambutlah Rajamu Datang". Melalui kisah yang kita baca tadi tentang Yesus yang memasuki kota Yerusalem dan dia dielu-elukan ketika di sana, apa yang menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang raja? Apakah karena Yesus menaiki dan duduk di atas seekor keledai sehingga dia disebut sebagai raja? Semua orang bisa duduk di atas seekor keledai. Tetapi apakah itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja? Apakah Yesus berpakaian mewah? Apakah dia memakai mahkota sehingga dia disebut sebagai raja? Sementara dia tidak memakai mahkota dan dia tidak memakai pakaian yang mewah. Apakah karena orang yang bersorak-sorai menyambut Yesus ketika berada di Yerusalem itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja? Nah, apa yang bisa kita lihat dalam firman hari ini? Di mana kita bisa menemukan apa yang menunjukkan keidentikan Yesus sebagai seorang raja. Menurut Injil Yohanes, dari kisah Yesus yang memasuki kota Yerusalem ini, kita dapat menemukan bahwa Yesus itu adalah seorang raja di dalam keputusannya untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Di ayat 12 dikatakan, Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Bahwa keputusan Yesus untuk memasuki kota Yerusalem
disitulah letak keidentikan dia untuk menjadi disebut sebagai seorang raja. Nah, tetapi kita harus ingat, bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan dan tanpa maksud mengapa Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus mempunyai alasan untuk melakukan itu. Apa alasannya? Bahwa dia memasuki kota Yerusalem ialah untuk kepentingan kerajaan sorga. Di ayat yang ke-13 dikatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Allah Israel. Kepentingan kerajaan sorga yang bagaimana yang dimaksud? Inilah yang tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh para murid Yesus. Bahkan orang-orang Farisi tidak mengerti sehingga mereka menolak untuk turut serta dalam arak-arakan menyambut kedatangan Yesus. Kalau begitu kepentingan kerajaan sorga yang bagaimana? Andalah kerajaan sorga. Karena Anda adalah bagian dari kerajaan sorga itu. Oleh karena itu ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, sebenarnya dia melakukan untuk kepentingan kita. Andalah yang menjadi alasan mengapa Yesus memasuki kota Yerusalem. Sebab ketika dia memasuki kota itu dan berjalan di kota itu menunjukkan bahwa dia mengundang siapapun, dia mengajak siapapun, dia menawarkan secara terbuka kepada semua orang untuk turut serta dalam perjalanan kerajaan yang dia pimpin. Dia mengajak semua orang untuk ambil bagian di dalam kemuliaan perjalanan Yesus. Oleh karena itu dia tidak marah, dia tidak menolak, dia tidak menghambat. Bahkan Yesus tidak mengusir mereka yang mau menyambut Yesus dan mengarak-arak Yesus ketika itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda harus turut serta dalam sambutan itu. Anda tidak perlu bertanya kenapa, tetapi sebenarnya Anda harus ikut di dalam arak-arakan itu. Sebab apa? Sebab Andalah alasan bagi Yesus mengapa dia memasuki kota Yerusalem. Ketika itu begitu banyak orang-orang yang datang ke kota Yerusalem, yaitu dalam rangka merayakan Paskah Yahudi. Tetapi setelah mereka mendengar kabar berita tentang kedatangan Yesus, mereka meninggalkan persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan segala rutinitasnya, mereka tinggalkan segala kerepotannya. Mereka lalu mengambil daun palem dan memantapkan langkah kakinya untuk menyongsong kedatangan Yesus. Ini menjadi perenungan bagi kita di saat ini. Bahwa apakah rutinitas kita itu lebih kita utamakan di dalam hidup ini? Keseharian dalam pekerjaan kita, apakah yang menjadi utama dalam hidup Anda? Apakah kekayaan, apakah uang, apakah jabatan, ataukah berita tentang kedatangan Kristus? Rutinitas kita terkadang melupakan apa yang paling penting bagi Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mungkin inilah saatnya supaya kita meninggalkan sejenak segala kesibukan kita, rutinitas kita, untuk mau mengambil waktu berdoa bersama dan membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena di saat-saat seperti inilah menjadi kesempatan dan peluang yang baik bagi kita untuk membangun lagi nilai-nilai iman percaya kita. Sebab firman Allah harus menjadi rutinitas, harus menjadi dasar keseharian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berparmalum. Saya Pendeta Joshua Tampu Bolon bersama dengan Majelis Gereja HKBP Limo mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom.